kepulauan. Kami berada di Indonesia bagian tengah, yang Ya, mana secara geografis itu ya, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Banyak ya, pantainya, banyak ya, pantainya. Nah, masalah kesehatannya juga banyak. Di pulau-pulau ya, kecil, di pesisir pantai ini masalah ya, kesehatannya banyak. Sehingga kami mencetuskan untuk muatan unggulannya atau pencirinya adalah kedokteran kepulauan. ya, Ada tiga domainnya, Pak. Ada tiga. ya, Satu, komunitas. Komunitas ini adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat. ya, Kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat di pesisir. Jadi ya, pendekatannya bagaimana membuat klinik, bagaimana membuat program kesehatan di pulau kecil itu menjadi ya. lancar lah kira-kira. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan Fakultas Kedokteran di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital, tapi juga akan kami bukukan. Juga kalau memungkinkan akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan Dokter Arfi Samsun, Hmm, iya. spesialis KF, MSc medis. Ya, nanti biar Iya. diterangkan sendiri oleh beliau. Iya. Beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Betul ya, Dok ya? Betul, Pak, betul. Ya, baik. Apa kabar? Sehat? Sehat, Pak Bambang. Mana kabar juga ini, Ya. Pak? Dokter Ardi lahir di Lombok Tengah, 8 Januari 1979, menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran dan S2 biomedik, kemudian profesi dokter serta spesialis kedokteran forensik, ya, semua di Iya, Fakultas Hukum Undip. kedokteran Saya Undip. Iya. punya saya punya teman di forensik itu namanya Dokter Sigit, Oh iya, iya. Dia ya, senior saya di spesialis guru kami juga. ya, Iya, iya, Pak. itu rumahnya satu komplek dengan saya. Oh, iya, Pak. Ya. Kemudian menjadi dosen di Universitas Mataram sejak 2004, pernah menjadi wakil dekan dan saat ini menjadi dekan FKIK Unram. Nah, Dok mungkin bisa bercerita yang lebih lengkap. Jadi kalau ada yang terlewat nanti tolong dilengkapi Iya, sejak awal sampai saat ini. Silakan, Dok. iya. Terima kasih, Pak Bambang. Saya putra asli Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, 27 tahun yang lalu merantau ke Semarang, tepatnya di Undip.
di kampus Bergota, Pak. Jadi saya Ya, ini asli produknya kampus Bergota Fakultas Kedokteran Undip dan oke. alhamdulillah 6 tahun menyelesaikan S1 dan profesi dokternya eh, Ya, ditandai dengan disiram pakai bunga oleh ya, profesor kami di Undip dulu. Eh, Cukup lengkap perkenalannya, Pak Bambang. Saya terakhir S3-nya ke timur di ya. Universitas Hasanuddin, Makassar. Oh, Saya selesai tahun 2023. Nah, kemudian setelah itu keluar associate professor, lektor kepala, kemudian diangkat sebagai dekan. Jadi wakil dekan 3 pernah ngurus mahasiswa, ya, kemudian ngurus dosen, wakil dekan akademik juga pernah. Nah ini dekannya baru setahun, tepat di tanggal 7 November ini. Hari ini saya 1 tahun sebagai dekan, Pak Bambang. Jadi wawancara ini iya. 1 tahun saya sebagai dekan ini. Oh, luar biasa. Ulang Pas, tahun. iya, Ya. Baik, Dok. Menjadi dosen sejak 2004, jadi berarti sudah iya, 20 tahun sampai sekarang ini tadi. iya, Dan cukup panjang. Nah, mungkin bisa bercerita tentang FKIK ya, FKIK termasuk iya. ada ilmu kesehatan di situ. Nah, Dulu mohon nama dulu namanya Pak, dia kan berdiri ya, 2003. Namanya ya, Prodi Prodi Pendidikan Dokter yang eh, strukturnya di bawah rektor dulu tahun ya, 2003. Nah, saya masuk ya, itu di Desember 2003. Jadi waktu ya, anak-anak baru semester 1 lah kira-kira saya masuk ya, sebagai dosen dosen generasi yang ketiga. Jadi ya, persiapan untuk bikin FK ini sudah ada sama Pak Rektor. Jadi dosennya sudah diterima dulu 2 angkatan. ya, Sekitar 5 orang itu dititip dulu di program studi MIPA ya, biologi. Nah, setelah 2003 pengajuan, oke setuju, kemudian baru dimasukkan jadi dosen prodi prodi pendidikan dokter. Nah, saya masuk di 2003 bulan Desember. Setelah itu kita berproses sama-sama, kemudian ya. ya sampai dengan sekarang sudah 21 tahun, nggak terasa Pak. Sebagai Ya, dosen dua baik. puluh satu tahun. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Ya, mungkin bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk cukup cepat untuk mendapat akreditasi unggul, Dok. Iya. Gini Pak Bambang, kami ini anak-anak muda ya dulu, jadi cepat sekali kita bekerja. 2003 berdiri, 2007 menjadi Fakultas Kedokteran. Jadi periode pengembangan institusi. Jadi awalnya namanya periode periode perintis 2003 sampai 2007, 2006, 2007 pengembangan institusi, kami menjadi Fakultas Kedokteran di 2007. Nah, tantangannya adalah akreditasi prodi. Sehingga di Eh, 2009 kami coba akreditasi BAN PT menjadi C waktu itu. eh, Kemudian kami dapat dana dari luar negeri, Pak Bambang, namanya hibah HAPEK namanya. eh, Jadi kami bisa membuat laboratorium menjadi lebih lengkap, SDM-nya menjadi lebih lengkap. Nah, kemudian 2013 dari C naik ke B. Nah, ya.
Kemudian setelah itu pergantian dekan, saya masuk jadi wakil dekan 3. Kita coba lagi akreditasi 2017 dan mendapat unggul. 2017 itu jadi Hmm. unggul. Nah, tentunya sebelum pada saat itu prodinya cuma dua, prodi S1 kedokteran sama prodi profesi dokter gitu. Nah, setelah kami unggul, kami ketitipan satu prodi lagi namanya prodi S1 farmasi. Jadi Ya. 2018 masuklah prodi prodi S1 farmasi. Nah, kemudian prodi farmasi ini akreditasinya tentu minimal masih C, namun kemudian di 2023 naik jadi B untuk farmasinya. Hmm. Jadi sekarang farmasi itu sudah baik sekali. Kemudian apotekernya, nah prodi apotekernya sudah meluluskan satu kali, Pak. Ya. Dan sedang kita berjuang untuk reakreditasi dua prodi ini, satu farmasi dan profesi Hmm. apoteker di bulan Desember insya Allah kita upload 2 orang. Nah Ya. sekarang ini dengan akreditasi unggul kami dipercaya untuk mendirikan prodi spesialis Pak Bambang. Ya. Nah, jadi sekarang kami punya 5 spesialisnya. Hmm. Ada 5 spesialisnya. Ada spesialis bedah itu 2022 berdirinya. Ya. Nah, terus 2023 eh, bertambah eh, bertambah 2 prodi kedokteran kelautan sama prodi Opsgen kebidanan. Hmm. Sama satu lagi yang prodi apoteker tadi itu, Pak. Nah, Ya. kemudian 2023 akhir nambah lagi 2. 2023 akhir nambah lagi 2, yaitu prodi PPDS atau program pendidikan dokter spesialis saraf atau neurologi dan PPDS pulmonologi. Jadi sekarang kami sudah punya 5 PPDS-nya, Pak Bambang. Hmm. Ya. Baik, Dok. Jadi PPDS sudah 5, tapi 5. berarti belum ada kelulusan ya, Dok? Belum ada, Pak. Baru Ya. baru ada yang 2 semester, ada yang 3 semester, Pak. Ya. Nah, tapi kalau Luar biasa. untuk bedah itu sudah akreditasi baik sekali. Kemarin kami ajukan, Ya. sudah keluar baik sekali Ya. akreditasinya. Baik. Ya. Nah, sekarang mengenai Dok, student body-nya, artinya jumlah mahasiswanya seperti apa? Termasuk yang tadi tambahan dengan PPDS. Oh, nggih. Sampai akhir 2023 itu sebelum ketambahan 250 jumlahnya 1.328 Ya. Pak. Semuanya Ya. dari 9 prodi Ya. itu 1.328. Memang mayoritas itu yang paling banyak Ya. S1 Ya. kedokteran. Paling banyak Ya. Pak. 250 orang per ini per angkatan. Oh. Ya. Nah, 250 farmasi itu angkatan kemarin kami terima 100 per angkatan. Nah, kemudian Ya. untuk apoteker kami ngambil 30 30 orang per Hmm. semester. Ya. Nah, kemudian yang spesialis, nah ini kan kita hanya bisa satu prodi ada yang 5 orang. Eh, Ya. 5 orang di Opsgin, di bedah misalnya ada 3 orang, di neuro 4 orang, jadi masih Nah, sedikit Pak ya. kalau untuk Masih PPDS. sedikit. Iya. Iya, Dok, itu kalau apoteker itu program profesi dari farmasi ya, Dok? Oh iya betul Pak, betul. Jadi Ya. S1 farmasi kelanjutannya adalah prodi pendidikan apoteker. Nah, jadi ada pendidikannya cuma 1 tahun Pak. Ya, baik. Nah, Dok, masing-masing fakultas kedokteran itu kan kadang-kadang mempunyai bidang yang khusus yang diminati Wah, atau yang dikembangkan. Kalau untuk UNRAM ini apa, Dok? kami itu
kedokteran kepulauan, Pak. Oh, Nggih, kedokteran kepulauan namanya. Jadi muatan unggulan ya, penciri itu kan harus ada ya ya, di semua ya, prodi. 20% ya, kurikulumnya harus mengacu ke kurikulum lokal. Kami kurikulum lokalnya kedokteran kepulauan, Pak. ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan gambarannya seperti apa itu. Terus terang saya baru mendengar ini kedokteran Iya, kepulauan. iya betul, Pak. Kepulauan. Kami berada di Indonesia bagian tengah yang Ya, mana secara geografis itu ya, dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Banyak ya, pantainya, banyak ya, pantainya. Nah, masalah kesehatannya juga banyak. Di pulau-pulau ya, kecil, di pesisir pantai ini masalah ya, kesehatannya banyak. Sehingga kami mencetuskan untuk muatan unggulannya atau pencirinya adalah kedokteran kepulauan. ya, Ada tiga domainnya, Pak. Ada tiga. ya, Satu, komunitas. Komunitas ini adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat. ya, Kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat di pesisir. Jadi ya, pendekatannya bagaimana membuat klinik, bagaimana membuat program kesehatan di pulau kecil itu menjadi lancar lah kira-kira. Kemudian di situ juga ternyata pariwisatanya juga kalau di timur begini pantainya bagus. Jadi ya, wisatawannya di daerah pantai juga bagus sehingga kami juga mensasar bagaimana meningkatkan kesehatan untuk wisatawan juga seperti itu. Itu yang domain yang pertama dari ya. aspek komunitas. Kemudian yang kedua dari aspek emergensi atau gawat daruratan. Hmm, Nah, di balik keindahan pulau-pulau kecil dan pesisir dengan pasir putihnya, ada juga menyimpan sisi gawat darurat, misalnya pada saat ya, snorkeling, diving, transportasi antar pulau, ada yang kecelakaan, kami juga siap membekali mahasiswa kami bagaimana untuk rescue di situ. Jadi ya, pertolongan pertama pada kasus yang ada di pesisir dan laut, ya, emergensi. Nah, yang ketiga ini yang sifatnya biomolekuler. Nah, ya, biomolekuler. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini pendekatan penanganan penyakit tidak hanya berbasis komunitas saja, tapi juga lebih berbasis biomolekuler. Misalnya membuat vaksin, mungkin Pak ini ya, vaksin, kemudian penanganan penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi semuanya ke arah molekuler. Jadi ya, domainnya itu tiga, Pak. Dan setiap ya, prodi itu harus mengambil minimal satu domain tadi. Nah, jadi setiap prodi ya, harus mengambil salah satu, lebih juga enggak apa-apa. Nah, ya, sehingga masing-masing prodi ini akhirnya mengambil desa binaan adalah desa-desa di pesisir, Pak. Jadi ya, masing-masing prodi ini mengambil desa binaan atau pilot project di desa binaan ya, di tadi itu, desa-desa di pulau-pulau kecil, desa-desa di pesisir pantai. Itu yang supaya kita ini bisa membuatnya sebagai pilot project pembinaan kesehatan masyarakat. Seperti itu, Bapak. iya. Baik, Dok. Itu apakah juga meliput masalah-masalah fasilitas penunjang, misalnya alat angkut misalnya. Kalau dari Bulu-Bulu kan kadang-kadang ada yang merasa kalau ada orang sakit itu membutuhkan waktu beberapa hari. Nah, apakah itu termasuk menjadi perhatian? Misalnya kalau di apa ya, normal kan ada mobil ambulan gitu ya. Nah, apakah itu ada juga kapal ambulan misalnya seperti itu? Iya, kurikulumnya kami siapkan untuk transportasi laut, Pak. Eh, Terutama misalnya pada pendidikan profesi dokter itu ada stase kedokteran kepulauan dan alumni kami Hmm, Pak bisnisnya ada dua orang alumni kami yang ya, bisnisnya sangat moncer.
di bidang Ya. evakuasi di laut. Jadi mereka punya Hmm. kapal rescue, ada speedboat, ada kapal mini. Jadi mereka sudah cukup bisa menginternalisasi kurikulum tadi, termasuk menyiapkan bagaimana transportasi di laut. Ya. Dan salah satu spesialis di kami, Pak Bambang, itu namanya program studi pendidikan dokter spesialis kedokteran kelautan. Jadi Hmm. ini adalah prodi pertama di Indonesia. Jadi prodi pertama di Indonesia, yang kedua di Hang Tuah. Jadi Hmm. memang prodi ini yang khusus memang mempelajari tentang bagaimana salah satunya ke arah transportasi di laut tadi, Pak. Ya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya, baik, menarik sekali dok. Nah, dokter sudah 1 tahun ya menjadi dekan. Nah, Iya. kira-kira masih program apa lagi yang menjadi target akan diselesaikan selama masa baktinya ini? Iya, Pak. Ini dinamikanya sangat cepat ya, Pak ya. Sekarang kami sudah berada pada periode pengembangan organisasi berdaya saing global. Jadi kami sudah Hmm. melewati berdaya saing regional, nasional, kemudian sekarang Ya. 2024, 2025 sesuai dengan visi universitas dan fakultas, kita harus siap untuk unggul dan berdaya saing global. Nah, oleh karena itu kolaborasi-kolaborasi dengan mitra internasional sedang kami galak-galakkan, Pak. Jadi Ya. mitra kami yang sudah sangat rutin bekerja riset dan pengabdian, kemudian kuliah tamu dengan mitra kami di Jepang, kemudian mitra Hmm. kami di Australia, Asia Pasifik, India, Turki, Pak. Jadi itu yang Ya. rutin bekerja dengan kami. Tentunya ke Baik. depannya eh, ini arahan dari pimpinan universitas kami untuk meningkatkan jumlah kolaborasi internasional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperkuat eksistensi dari kekuatan kurikulum lokal ini, Pak. Jadi kedokteran kepulauannya, akreditasinya semakin baik, kira-kira seperti itu. Prodi-prodi spesialis ini kan masih baru berdiri. Tantangannya adalah Ya. untuk akreditasi. Jadi harapan saya ya sebelum saya selesai sebagai dekan, semua PPDS-nya terakreditasi unggul dan ada PPDS baru, Pak. Ini tantangannya. Kami Ya. sedang kami sedang mencoba membuat tiga ini 2025. Satu spesialis anestesi, yang kedua spesialis THT, telinga hidung Ya. tenggorokan, yang ketiga spesialis anak atau pediatri. Ya. Yang 2006 targetnya ada tiga itu. Dan Ya. 2025 Alhamdulillah Pak, S2 kesehatan masyarakatnya sudah selesai. Ini persetujuannya di Ya. kementerian, tinggal izin ini. Kami tinggal nunggu Ya. izin, katanya dijanjikan 2 minggu keluar. Jadi sebelum Desember insya Allah izin pembukaan prodi S2 kesehatan masyarakat sudah di tangan kami sehingga bulan Ya. Januari bisa membuka pendaftaran untuk masuk S2. Ini seperti itu kira-kira Pak, apa namanya, Baik, baik. target saya, Ya. target saya seperti itu. Ya. Baik. Nah, tadi disebutkan ada beberapa PPDS yang umum di tempat lain juga sudah ada.
tapi yang sangat khusus adalah program dokter spesialis kedokteran Kedokteran kelautan ya kelautan. dok. Iya, iya Nah, Pak. Iya. itu mungkin bisa diberi gambaran itu seperti apa? Apakah Iya. itu merupakan kombinasi dari berbagai keahlian itu atau seperti apa? Iya, iya. Sekilas untuk spesialis baru ini em, adalah aktivitas dokter di misalnya ada di bawah laut, di atas laut, istilah Ya, teman-teman itu seperti itu, Pak. Di bawah laut dan di ya. atas laut. Di bawah laut Hmm, misalnya menyediakan tenaga profesional, dokter yang ya, bisa menangani penyakit-penyakit yang timbul oleh kejadian di bawah laut, di dalam air. ya, Misalnya kena ya. gigitan hewan laut, Oh, ya, kemudian kalau misalnya ada decompression syndrome, nyelam gitu ya, kan, kemudian tiba-tiba ya, dia lemes. Nah ini ya. oleh karena itu kita lengkapi dengan chamber hiperbarik. Jadi dia bisa Hmm, mengoperasikan peralatan canggih, chamber hiperbarik untuk mengatasi decompression syndrome. Kemudian kalau misalnya di atas air, misalnya transportasi, Pak. Transportasi eh, antar pulau, antar negara. ya, Kemudian kapal kargo, kargo Pertamina misalnya ya. barang-barang Hmm, penumpang gitu. Itu kan standar internasionalnya harus semua awak kapal laut kan harus ada sertifikat kelayakan untuk ya, melaut ya, Pak Bambang ya. Nah, hmm, harapan ya, saya nanti tenaga dokter yang profesional inilah yang menerbitkan mengesahkan kelayakan untuk ya, melaut tadi. Yang selama ini ya, kan mencarinya di Singapura, ya, mencarinya di Jepang, mencarinya di Belanda. Nanti kita mencarinya di sini saja, di Indonesia seperti itu. ya, Nggih. ya. Ya, Hmm. baik dok. Sekarang apa peran FKIK Unram ini di dalam apa ya memenuhi kebutuhan eh, belum tentu jumlah tapi juga pemerataan terutama ya dokter dan dokter spesialis terutama di luar Jawa termasuk di Nusa Tenggara, Maluku dan sebagainya. Nah, apakah Unram mempunyai apa ya tugas atau komitmen untuk itu? Ya, mudah-mudahan usaha kecil kami ini eh, bisa kita bisa kita tiru barangkali Pak ya. Jadi kami itu Ya. jemput bola Pak, jemput bola ke Hmm. Pemda-Pemda untuk melakukan MOU dengan kami terkait dengan asal mahasiswa. Jadi Ya. kami punya MOU dengan Pemda di NTB eh, untuk pembiayaan mahasiswa S1 yang berasal dari kabupaten yang bersangkutan, misalnya dari Lombok Tengah, dari Sumbawa Barat, Ya. yang mana peminat formasi dokter di situ Ya. sangat rendah gitu ya. Jadi Oh. jadi salah satu solusinya adalah anak-anak SMA, anak-anak SMA di daerah Hmm. itu eh, Ya. dia dari daerah itu yang paling pintar diseleksi, kemudian yang mau masuk Ya. kedokteran dibiayai oleh eh, pemerintah daerahnya. Jadi harapannya setelah mereka lulus, mereka mau kembali ke kampungnya sendiri. Ya. Seperti itu. Jadi itu yang Ya. kami lakukan untuk dokter umum. Nah, kemudian Ya. untuk yang spesialis, kami mengirimkan brosur kepada semua dinas kesehatan yang ada di NTB, Ya. yang ada di NTT, mungkin sudah diterima. Kemudian kami juga datang langsung, Pak. Langsung datang ke Sulawesi, langsung datang ke ke NTT, ke Kupang, yang sudah kami lakukan. Dan insya Allah tahun depan kami akan ke Ambon, kami akan ke Jayapura untuk sosialisasi penerimaan pendidikan
kedokteran maupun yang spesialis. Jadi kami langsung nyebut bola, Pak. Seperti itu. Iya, iya. Baik. Jenis mahasiswa yang seperti itu, yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, itu komposisinya sampai berapa persen, Dok? Eh, Komposisinya sekitar 20%, Pak. Iya, Hmm. sekitar 20% dari mahasiswa kami itu berasal dari kerjasama. Iya. Ya. Apakah masih ada kesan di masyarakat itu bahwa untuk masuk fakultas kedokteran, mungkin tadi ya diseleksi kecakapannya cukup, tetapi Iya. yang jadi hambatan adalah soal biaya. Betul sekali, masalah biaya itu memang merupakan masalah yang cukup pelik ya, terutama yang pendidikan spesialis. Kalau untuk S1, Pak, kalau untuk S1, rektor kami eh, s- eh, memberikan kuota khusus SNPTN dan SNBT dan SNBP itu cukup banyak untuk mahasiswa kurang miskin, Pak, yang miskin. Ya, Bahkan di tes mandiri itu sekitar 20% itu untuk mahasiswa yang miskin berprestasi istilahnya, Pak. Jadi ya, di tes ya, mandiri di Undram ini ada jalur namanya tes mandiri miskin berprestasi, Pak. Ya, ya, jadi di kedokteran itu setiap tahun selalu meningkat angkanya dari 2 orang, 4 orang, 6 orang. Jadi itu cara-cara Pak Rektor kami untuk menambah kuota orang ya, miskin. Nah, ya. seperti itu, Pak. Kalau seperti itu, eh, apa peringanan biayanya seperti apa, Dok? Oh, itu 0 rupiah, Pak. Wah, 0 rupiah bagus. 0 rupiah, Ya. Pak. Jadi Nah, tagline dari Pak Rektor adalah ya, jangan takut kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi eh, jangan takut kuliah di Fakultas Kedokteran. Jadi ini yang selalu diberikan motivasi oleh Pak Rektor ketika beliau bicara dengan banyak bupati di Nusa Tenggara Barat khususnya ada namanya jalur miskin berprestasi. Nah, saya pikir ya, itu baru ada di Unram kayaknya, Pak. ya. Nah, saya kira program ini menarik. Nah, pertanyaannya, apakah mereka dibatasi dari apa ya, dari lingkungan sekitar Mataram yang mendapatkan ini beasiswa miskin berprestasi, atau bebas dari mana saja, Dok? Nah, iya Pak. Kalau yang jalur mandiri miskin prestasi itu diutamakan yang dari NTB. Eh, Nah, NTB iya, iya, Pak. Tapi kalau yang KIP kuliah itu kan juga 0 rupiah ya Pak ya. Nah, itu iya, masuknya lewat jalur SNBP sama SNBT. iya, Jadi mereka daftar lewat situ. Nah, iya, itu kalau kalau bahasa Pak Rektor sekarang ini kata beliau 42% mahasiswa di Undram ini adalah penerima KIPKA kata beliau. Jadi iya, orang miskin iya, berprestasi yang kuliah di tempat iya, kami. iya. CIPK ini apa? Singkatan apa, Dok? Eh KIP itu apa? Kartu Indonesia Pintar. Oh, iya, 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 Nggih. iya, iya, Ini program iya, 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 unggulannya Bapak Presiden iya. kita yang lalu. Iya, 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 iya. Kartu Indonesia Pintar ya, KIPKA. Ya, Iya. baik. Nah, sekarang terakhir, Dok. Pertanyaan kami begini. Eh, Setiap perguruan tinggi atau pendidikan tinggi, hasil akhirnya itu pasti adalah alumni. Nah, Belum. mungkin bisa diceritakan mengenai alumni FKIK Unram ini seperti apa sekarang? Alhamdulillah, Pak, kedokteran ini sampai dengan sekarang lulusannya ada 923, Pak. Sampai Ya, acara Sumpah Dokter yang terakhir itu jumlah alumninya 923. ya, Nggih. ya, Kalau sebarannya para alumni ini ada yang
sudah doktor, ada yang masih kuliah di luar negeri. Ini yang ternyata LPDP itu sangat membantu, Pak. Jadi anak-anak kami ini banyak yang mendapatkan kuliah 2 tahun di luar negeri, gitu, short course di luar negeri, dan ini sangat dimanfaatkan oleh alumni-alumni kami yang LPDP ini, Pak. Jadi itu yang banyak. Kemudian berikutnya sedang pendidikan, banyak yang sudah spesialis, Pak. Yang sudah spesialis, semua spesialis sudah ada untuk alumni kami. Dan mereka yang kami manfaatkan kalau ada misalnya acara webinar di fakultas, kita pakai alumni karena mereka sudah menjadi spesialis. Kemudian tempat kerja mereka memenuhi rumah sakit daerah, terutama memang mereka berasal dari NTB. Yang dulu angkatan pertama sampai kelima kan banyak yang dari NTB, sehingga ketika sudah menjadi spesialis, mereka banyak mengisi wilayah di NTB, Bali NTB, seperti itu. Kemudian alumni ini juga ternyata mereka aktif, Pak, di organisasi, jadi ketua ID, sekretaris ID yang hari ini di NTB terutama itu alumni dari UNRAM. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti di kementerian juga sudah ada ya yang bisa masuk ke Jakarta. Ya, jadi. Kemudian dosen, terima kasih. Pak, lumayan. Ya, seperti itu, Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih sekali, Dr. Arfi Samsun, spesialis kedokteran forensik, magister sains medis, Dekan FKIK UNRAM, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat. Jadi banyak program-program yang khusus, yang menarik. Juga ada beasiswa yang Rp0. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Pak Bambang. Terima kasih. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi